Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Kitab Afkarus Siyasiyah. Kita masuk kepada bab baru ya, halaman 30 ya. Bab baru tentang as-siyasah wa siyasatud dualiyah. Ya. Jadi kita membahas tentang politik dan politik internasional. Ya. Tentang politik dan politik internasional. Dijelaskan di sini as-siyasatu bimaknaha al-mahali. Jadi politik dalam maknanya yang seperti biasa tadi itu maksudnya itu adalah secara regional. Jadi politik itu sebenarnya memang secara regional. Ya, dari faktanya, yaitu dari definisinya. Apa politik itu? Ri'ayatus su'unil ummah dakhilian wa kharijian, ya, min qibalil ummah wad daulah. Jadi politik itu adalah ri'ayatus su'unil ummah, mengurus urusan umat. Tentu di sini maksudnya adalah titik pertama kalinya itu adalah politik di lingkungan, di kewilayahan yang sedang ya seseorang tadi beraktivitas politik di lingkungannya. Ya. Yang ini adalah kariayati su'unil ummah wa su'unid daulah. Dan ini seperti maksudnya ini adalah apa? Riayah, mengurus, ya, melayani kepentingan umat dan juga kepentingan negara. Mengurus kepentingan umat dan kepentingan negara, itu politik itu gitu. Ya. Kemudian juga dikatakan wa in kanat hamatan. Ya, dan ini memang penting gitu ya. Dan keberadaan seperti ini ya, di lingkungan dia mengurus urusannya, dia mengurus kemudian juga kepada lingkungan yang kemudian menjadi kehidupan dia misalnya, ya, negara dia, ini adalah memang penting. Walakinnaha la yasihu an takuna hiya. Ya. Akan tetapi tidaklah benar seperti itu. Ya, an takuna hiya. Yang itu adalah menjadi mahalul ihtimam. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa politik itu hanya sebatas regional saja, yaitu adalah apa? Memperhatikan secara regional dia, secara negaranya dia saja. Ya. Begitu juga wala yasihu al-iktisaru 'alaiha, dan juga enggak boleh, tidak benar kalau membatasi dari kondisi seperti itu saja. Membatasi. Ya. Jadi dia enggak mau misalnya ngurusi selain daripada urusan dirinya dan juga lingkungannya misalnya. Dia nggak mau misalnya, nggak bisa itu.
walaupun dia mengurus urusan umat. Memang ini penting, ya. Dia mengurus urusan masyarakatnya pada waktu itu. Dia menerapkan hukum pada aturan-aturan di negaranya pada waktu itu. Tapi ini tidak bisa membatasi kalau yang namanya dia beraktivitas politik hanya urusan seperti itu saja, ya. Jadi cukup kita misalnya mengurus bangsa kita saja, jangan mengurus misalnya bangsa yang lain. Misalnya Indonesia nggak usah ngurusin Palestina misalnya, nggak bisa begitu, ya. Ini adalah ketentuan yang salah. Kalau politik hanya dibatasi dengan, ya, skup regional saja, skup yang kemudian kewilayahan tempat dia tinggal atau sebatas yang memang dia batasi. Kenapa? Li'anna ja'alaha mahalul ihtimami, yakni, ya, dikarenakan menjadikan politik itu adalah sebagai apa? Perhatian secara regional saja, ya. Ini berarti al-ananiyah. Ini berarti egoisme, sombong dia. Dia hanya mau untuk dirinya sendiri, ya. Wal amal li zatiha, dan juga tentu maksudnya di sini hanya sebatas egoisme dan juga, ya, hanya sebatas perbuatan politik itu sendiri saja. Politik bagi dirinya sendiri saja. Jadi kalau kita misalnya hanya sebatas ngurus urusan negara ini saja, ya, misalnya wilayah kita di Indonesia saja, atau wilayah yang lebih kecil lagi, hanya Jakarta saja, hanya Bogor saja, hanya misalnya Garut saja misalnya, hanya Cirebon saja misalnya, tidak mau untuk kemudian urusan yang lain, atau mungkin, kalau itu mungkin tidak, ya, karena memang nanti mencakup hal yang lebih luas. Misalnya kalau itu dalam satu regionalitas saja, atau hanya Indonesia saja, maka ini adalah sebuah egoisme. Dan memang tidak bisa terjadi seperti itu, ya. Wa fawqa kaunihi, dan juga selain daripada keadaan seperti itu, ini apa? Ya. Yadurru fi ijadi sira'id dakhili bainal muslimin. Ya kan? Ini akan berbahaya, ya, dalam apa? Dalam mewujudkan, atau di situ akan mewujudkan, itu akan menjadi bahaya. Dalam hal apa? Akan ada di situ apa? Terwujud atau akan ada sira'id dakhili, konflik internal di antara maukan muslimin, ya, baina siyasiyin, di antara para politisi. Ya, bukan bainal muslimin, tapi baina siyasi. Jadi di situ akan ada apa? Perselisihan, akan ada konflik secara internal. Bahkan summa baina afradil ummah, bahkan bisa sampai kemudian apa? Individu umat, ya, au fi'atin minha, atau dari kelompok umat itu sendiri, gitu loh. Jadi kalau misalnya hanya untuk misalnya yang namanya politik untuk Indonesia saja, ini akan menghancurkan, tadi akan terjadi konflik di dalam diri umat, di dalam para politisinya sendiri. Kok bisa begitu? Ya, karena namanya politik itu tidak akan bisa terbatasi dengan tadi regionalitas semata. Sebenarnya nggak akan bisa. Jadi secara karakter itu memang tidak bisa seperti itu, ya kan? Nah, begitu juga wa fi hadza, ya, dan dari hal ini, dan ya, dararun ala daulati wal ummah, ini akan menjadi bahaya, ya, bagi negara dan juga umat.
Ya. Jadi bahkan bisa menjadi bahaya bagi wilayahnya sendiri. Gimana ya, ntar kita jelasin sebentar. Ya, karena memang begitu. Jadi nggak bisa orang belajar politik hanya sebatas bagaimana? Hanya sebatas urusan regional dia saja. Dia nggak bisa kemudian menjadi politisi yang benar kalau hanya untuk misalnya wilayah dirinya saja. Gitu. Dia kan bisa seperti itu. Ya. Wali annal iktisara 'alaiha fauqa kaunihi la yaj'alul mar'u ya yudriku siyasah. Nah, ini dia. Dan juga dikarenakan membatasi terhadap hal ini, ya. Di luar dari hal itu semua tadi, tidak akan bisa menjadikan seseorang itu mampu memahami politik dengan benar. Jadi nggak akan bisa kalau kita ingin menjadikan pemahaman politik yang benar pada diri kita, pasti kita nggak akan bisa hanya terbatas pada wilayah diri kita sendiri. Yang terjadi bahkan perselisihan di antara umat, perselisihan di antara umat dan negara, antara para politisi semuanya. Ya. Dar, lanjutin di sini. Ya. Fa inna fihi ya. Maka sesungguhnya pada hal demikian itu ya. Ghaflatan an su'unil ummah, itu akan menjadi ya. Apa? Sesungguhnya itu adalah kelalaian terhadap mengurusi urusan umat. Terhadap apa? Tadi su'unil ummah, terhadap urusan umat. Pada hal yang seperti itu. Maka sesungguhnya ini adalah kelalaian. Ya. Wasiyasiyu la budda an yar'a ya su'una an yar'a su'una ummatihi hatta yakuna siyasian. Nah, ini dia. Bagi seorang politisi ya, haruslah dia ini mengurusi atau memperhatikan urusan umatnya sampai dia ini benar-benar menjadi seorang politisi, sampai dia ini benar-benar menjalani tadi, dia ini menjadi politisi yang sebenarnya, gitu loh. Wa hadza la yata'atta illa bil ihtimami bi su'unil umami al-ukhra. Dan ini tidak akan bisa muncul, tidak akan bisa datang kecuali dengan memperhatikan urusan juga bangsa-bangsa yang lain. Karena pasti umat ini berinteraksi dengan bangsa yang lain. Nah, gitu loh. Begitu juga wa duwalil ukhra, dan juga negara-negara lain. Wa ma'rifati akhbariha, dan juga mengetahui dan pengetahuan tentang kabar-kabar mereka. Wa taharrukatiha, dan juga pergerakan-pergerakan mereka. Wal ihatati ma amkana bimaklumati anha, dan juga segala perhatian ya, dan juga segala garis-garis di situ, atau misalnya langkah-langkah yang memungkinkan ya, dan segala apapun yang memungkinkan untuk apa? Mengetahui tentang bangsa dan umat yang lain itu. Gitu. Ya. Ini adalah politik. Lidzalika, dengan demikian kanat siyasah ad-duwaliyah, maka dengan demikian adalah politik luar negeri atau politik tadi, politik internasional, wasiyasah kharijiyah, dan juga itu adalah politik luar negeri, juz'an, ini menjadi satu kesatuan,
Jadi politik tentang dunia, tentang manusia, tentang umat yang lain, ya, tentang bangsa yang lain, pengetahuan yang lain, ini adalah satu kesatuan. La yatajazza, tidak perpecah belah atau tidak dipisahkan di situ. Minas siyasah, dari makna politik itu sendiri, dari arti politik itu sendiri, dari politik itu sendiri. Min haitsu hiya siyasah, dari sisi yaitu politik itu sendiri. Walizalika la takun, dengan demikian ya, tidak bisa keberadaan as-siyasatu bimakna siyasah, dari makna politik itu, illa iza kana afkaran an riayati su'unil ummati, ya kan? Ketika dia hanya menjadi pemikiran-pemikiran tentang mengurusi urusan umatnya, wa afkaran an riayati su'uni ummamil ukhra wa duwalil ukhra, dan juga pada saat itu apa ya, dia menjadi mengurusi, mengatur tadi ya, apa, memperhatikan ya kepentingan-kepentingan umat yang lain dan juga negara-negara yang lain. Nah, maka dikatakan fa'alaqatu siyasah ad-duwaliyah, maka hubungan interaksi dari politik internasional tadi, al-kharijiyah wa siyasah kharijiyah, dan juga politik luar negeri, bisiyasati alaqatin juz'i dengan politik itu tadi ya, bisiyasati, ini menjadi alaqatu juz'in min kullin, ini menjadi interaksi, menjadi apa? Menjadi hubungan yang menjadi satu kesatuan. Ya. Bal juz'u al-jauhariyu alladzi yakunuha. Dan bahkan ini menjadi bagian yang paling penting, bagian inti, bagian yang menjadi apa? Tadi jauhar, jawahir. Nah, menjadi mutiara yang penting dalam apa? Dalam keberadaan politik itu sendiri. Jadi begini anak-anak sekalian. Jadi kita dalam memahami politik ini pun, karena politik itu adalah mengurusi urusan umat, harus memperhatikan politik luar negeri, politik internasional. Bukan gaya-gayaan, bukan juga sok apa itu ya, sok tahu, sotoy-sotoyan, enggak. Tapi memang begitu. Kalau kita ini enggak memahami juga, memperhatikan juga tentang negara-negara lain, memperhatikan juga tentang apa? Ya. Tentang kondisi antar negara dalam dunia ini, maka pasti pada saat itu gimana kita? Nggak akan bisa jadi politisi yang sebenarnya. Bahaya bagi umat. Nggak ngerti. Ya kan? Nggak tahu tentang bagaimana keadaan yang harusnya menjadi kemuliaan umat di antara bangsa-bangsa yang lain. Nggak tahu bagaimana seharusnya umat bersikap terhadap konstelasi politik internasional misalnya. Ini ada apa ini? Gitu. Ya. Pertanyaan itu harus perhatikan itu. Ada apa misalnya kalau kita bahas beberapa waktu yang lalu, Amerika kok membiarkan misalnya, membiarkan dalam tanda kutip misalnya di situ, atau bahkan memang kalah dengan sebenarnya. Ya. Adanya misalnya kekalahan di situ, misalnya kudeta di Guinea. Ya kan gitu. Padahal pada saat itu Perancis sangat menyenanginya misalnya. Ada apa ini? Itu ada analisis itu. Loh, buat apa dengan kita? Kita tahu itu bagian dari di situ bumi atau tanahnya umat Islam. Mau nggak mau kita akan berpikir di situ pun ada umat Islam yang bagaimana? Sedang dijajah oleh Amerika atau oleh Perancis pada saat di situ melalui tangan penguasa mereka. Begitu juga bagaimana kita melihat tentang misalnya di bumi umat Islam sendiri, misalnya di Afghanistan.
ya, di Afghanistan, ya, dengan kemenangan Taliban misalnya, dalam tanda kutip, atau benar dengan sebenarnya menang. Kita berharap di situ diterapkan syariat Islam, diterapkan apa? Diangkat kekhilafahan Islam. Harusnya gitu kita berharap. Mudah-mudahan ini. Ya, kita menunggu misalnya benar-benar kesiapan mereka. Yang nanti kita bisa tahu bagaimana menerapkan Islam dengan secara totalitas. Begitu juga ada apa di balik misalnya negara tetangga kita, Australia misalnya, ya, maupun negara tetangga jahat, tetangga jauh dari umat Islam dia misalnya, ya, dengan memberikan bantuan misalnya kepada orang-orang yang kemudian membuat kerusuhan, kekacauan misalnya di situ, di dalam negeri, atau interaksi mereka dengan negara-negara tetangga kita. Kita harus tahu agar supaya sempurna bagaimana kita mengurus urusan umat ini. Itulah politik. Jadi politik luar negeri itu dan juga politik internasional menjadi sama pentingnya dan gak bisa dipisahkan dengan politik, makna politik yang kita ketahui atau yang kita pahami untuk mengurusi urusan umat di wilayah kita. Sekarang bisa gak kemudian kita melakukan hal itu semua? Bisa, dalam makna memahami tentang langkah-langkah mereka, pergerakan mereka. Kalau gitu gimana? Ya tentu mutabaah, nanti dijelaskan di belakang. Tentu harusnya mengikuti aktivitas politik. Ya. Dari mana ini? Nanti terus kita latih. Mendengar pembicaraan, ya kan, dari orang-orang misalnya yang menjadi ketentuan yang menentukan kebijakan-kebijakan di satu negara, di negeri-negeri kaum muslimin, melihat apa sikap mereka, bagaimana kemudian keputusan mereka, bagaimana interaksi dengan penguasa di negeri kita misalnya, ya kan, ada apa ini, ya kan, memahami ini dengan sudut pandang Islam, paham? Itu, ya. Jadi dua linea ini dijelaskan di sini bahwa yang namanya politik itu adalah menjadi satu kesatuan antara politik luar negeri, politik tentang politik internasional dengan makna politik itu sendiri. Apakah pasti akan membuat kerusakan, perbuatan yang kemudian tidak memperhatikan masalah itu? Iya. Apakah ada nanti bagaimana contoh dari Rasul? Iya. Allah mengajarkan kepada Rasulullah pada saat bersama-sama masyarakat di Mekah, ya, pada waktu Rasul masih di Mekah, tentang apa? Tentang kejadian bangsa Romawi. Coba bayangin, ya. Bangsa Romawi itu dan bangsa Persia pada waktu itu adidaya, negara kuat. Mekah nggak direken, nggak diperhatikan oleh mereka, kecil. Tapi Rasul dan para sahabat pada waktu itu bagaimana? Memperhatikan tindak tanduk mereka, melihat bagaimana keadaan mereka. Mereka saling berperang pada waktu itu. Bahkan Allah menuntun tentang keadaan mereka itu dengan satu apa? Ya, dengan satu berita-berita tentang kemenangan dari mereka yang kemudian sedang berselisih itu. Nah, kalau gitu sekarang kita tungguin aja, ya nggak bisa, nggak ada nabi lagi, ya kan? Nungguin aja nanti bagaimana Allah memberikan petunjuk. Ya bukan gitu. Yang jelas kita tetap harus memperhatikan bagaimana tingkah laku, tindak tanduk mereka dari sudut pandang yang khas dengan satu penilaian atau tadi ketentuan bagaimana Islam itu diterapkan dan akan menjadi apakah itu bisa menguntungkan umat Islam atau merugikan umat Islam. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kalian jangan bicaranya jangan cuma sebatas luar negeri, artis-artisnya aja misalnya yang tahu. Misalnya kan, ya mungkin itu sekedar ini, bukan cuma sekedar sepak bolanya itu kalau anak laki-laki ya misalnya, tapi ada juga perempuan senang sepak bolanya misalnya, senang juga dengan misalnya modenya, bukan, tapi bagaimana pemimpin-pemimpin di negara-negara yang ada di luar dari wilayah kita ini, mereka kemudian melakukan satu perbuatan, manuver ataupun hal apa saja yang itu ya kita akan perhatikan apakah nanti mencederai Islam, mengganggu umat Islam, merugikan umat atau bagaimana, atau ini menjadi satu garis
kebijakan dari negara besar untuk urusan ini. Nah, ini akan kita perhatikan sebagai bagian dari riayatus su'unil ummah. Paham? Ini baru menjelaskan tentang pentingnya ya politik luar negeri. Cukup ya? Nah, sedikit-sedikit dulu kita. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, ya, kalau nggak ada, cukup ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan ya, sedikit-sedikit. Nah ini juga, ini bab ini termasuk yang cukup banyak ya. Oke, kalau nggak ada ya, kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah